Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Berikhtiar di Jalan yang Salah. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi. Langsung saja, mari kita lanjutkan ceritanya. Cukup lama akhirnya mereka menunggu Tanto bertapa. Kedua murid Mbah Darmo memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Sementara Mamet dan Mbah Darmo tetap terjaga. Sekitar pukul 12:30 malam, angin ribut itu kembali datang. Mbah Darmo kemudian berdiri dan berjalan menjauhi bangunan. Mamet mengikuti langkah Mbah Darmo. "Saya akan menunggu," ucap Mbah Darmo, sambil matanya mengarah ke arah petilasan yang tengah digunakan Tanto bertapa di gunung itu. Tidak lama kemudian, muncullah sebuah kilatan cahaya berwarna kemerahan dari langit, dan seperti menuju untuk mendarat ke arah petilasan itu. Mamet pun terkejut. "Apa itu, Mbah?" ujar Mamet. "Sudah waktunya dia bertemu," kata Mbah Darmo, tanpa menjelaskan secara rinci dari maksud perkataannya. Mamet pun hanya terdiam. Di dalam hatinya, ia hanya berharap tidak terjadi apapun kepada sahabat karibnya. Masalahnya jika terjadi sesuatu kepada Tanto, maka Mametlah orang pertama yang akan menyesal karena sudah menyarankan Tanto untuk menemui Mbah Darmo. Pukul 3 menjelang subuh, Mbah Darmo mengajak Mamet dan kedua muridnya untuk menemui si Tanto. Di perjalanan menjemput Tanto, Mamet merasakan aura yang berbeda dengan saat pertama kali mengantarkan Tanto ke petilasan beberapa jam yang lalu. Suara-suara aneh terdengar di telinganya. Suara cekikikan, auman, dan masih banyak lagi. Suara yang Mamet dengar dan tidak pernah hilang dalam ingatannya adalah suara gaib yang tengah mengisyaratkan bahwa Tanto kelak akan menjadi salah satu penghuni di gunung itu. "Temanmu tidak bisa pulang." Suara itu terus terngiang di pikiran si Mamet hingga sampai mereka berempat tiba di petilasan. Melihat Tanto masih tetap duduk bersila, membuat hati Mamet menjadi tenang. Apa yang ia dengar di perjalanan tadi ternyata tidak terbukti. Awalnya Mamet mengira jika Tanto akan menumbalkan nyawanya sendiri dan mati saat menjalani ritual pertapaan di gunung itu. Mbah Darmo lantas mendekati Tanto yang duduk bersila. Beberapa menit ia berdiri di belakang Tanto sebelum membangunkan Tanto dari pertapaannya. Diambillah lipatan kain mori putih yang sudah disediakan sebelumnya di atas tikar. Mbah Darmo lantas membungkus sesuatu yang ada di depan Tanto. Mata Mamet terhalangi dengan tubuh Tanto yang masih diam duduk bersila, sehingga tidak jelas apa yang telah dibungkus oleh Mbah Darmo. Tanto seperti terkena serangan asma. Saat dibangunkan, nafasnya tersendat-sendat. Tubuhnya tergeletak dengan posisi kaki yang masih tetap bersila. Mamet secara refleks menghampiri Tanto dan meluruskan kakinya. Sementara Sudir dan Wahyu, murid Mbah Darmo, mengangkat tubuh Tanto untuk kembali didudukan. "Minum. Haus. Aku haus, Met," lirih si Tanto. Tidak banyak lama, Mamet kemudian mengambil air teh yang sudah dibungkus menggunakan plastik di tas kecilnya. Memang air teh itu sudah ia siapkan sebelumnya untuk Tanto. Diminumkannya air teh itu. Nafas Tanto masih tersendat-sendat. Baju Tanto basah kuyup karena keringatnya. Setelah Tanto sedikit sadar,
Tanto diminta untuk duduk di sebuah akar pohon di sebelah kanan petilasan. Sementara Mbak Darmo dan kedua muridnya membereskan peralatan yang digunakan Tanto untuk bertapa. Dan setelah semuanya selesai, Mbak Darmo langsung mengajak untuk turun. Karena kondisi Tanto yang masih belum stabil, Mamet dan Sudir akhirnya menuntun si Tanto. Tibalah di bawah, Mbak Darmo kemudian menemui juru kunci untuk berpamitan pulang. Di perjalanan pulang tepat di dalam mobil, Tanto tiba-tiba hilang kesadarannya. Tubuhnya lemas terkulai. Karena saking paniknya, akhirnya Tanto pun dilarikan ke salah satu rumah sakit terdekat. Tiba di UGD, ia langsung dibawa sejumlah perawat, diperiksa oleh dokter juga. Sementara si Mamet mengisi beberapa formulir untuk pendaftaran pasien. Setelah beres memeriksa, dokter mengatakan jika kondisi Tanto baik-baik saja. Ia hanya dehidrasi dan terlalu kelelahan. Beberapa jam kemudian, setelah diberi makan dan infus, dokter sudah memperbolehkan Tanto untuk pulang tanpa harus rawat inap. Sementara Mamet kebingungan karena tidak memiliki uang untuk membayar rumah sakit. Akhirnya Mamet menemui Mbak Darmo yang menunggu di salah satu kantin rumah sakit untuk mencoba meminjam uang. Namun Mbak Darmo malah tertawa. Ia menyodorkan tas milik Tanto. Mamet diminta untuk membawa tas itu kepada Tanto. Nanti suruh Tanto untuk membuka tas itu, pinta Mbak Darmo. Mamet lantas mengambil tas itu dan kemudian kembali menemui Tanto yang masih terbaring di UGD. Loh, ini tas kamu. Kamu disuruh buka tas ini sama Mbak Darmo, ucap Mamet memastikan. Tanto pun akhirnya duduk dari posisi tidurnya. Diletakkan tas itu di atas kakinya. Dengan secara perlahan, ia pun membuka resleting tasnya. Karena tangan kanannya masih sedikit linu bekas infusan. Namun saat tas sudah terbuka, mata Tanto terbelalak. Ia seperti tidak percaya apa yang telah ia lihat waktu itu. Matt, lihat ini Matt, ini uang siapa? Kata Tanto dengan raut muka terkejut, sambil memperlihatkan isi di dalam tas kepada Mamet. Mamet yang melihat itu juga cukup kaget. Dilihatnya banyak uang pecahan 50 ribuan, bergambar WR Supratman, dengan posisi acak-acakan di dalam tas. Ia mengacak-acak uang tersebut, dan hampir saja menyentuh kain mori berisi sesuatu yang ada di bagian bawah tas itu. Sudah toh, ini sepertinya uang kamu hasil ritual tadi. Ambil secukupnya saja, biar aku bayarkan untuk pengobatan kamu, ucap si Mamet. Tanto kemudian mengambil beberapa lembar uang tersebut dan memberikan kepada Mamet. Mamet pun kemudian membayarkan uang pengobatan ke kasir. Setelah itu Tanto pun dipapah Mamet keluar dari ruang UGD. Ia diminta menunggu di depan pintu UGD. Sementara si Mamet menyusul Mbak Darmo, Sudir, dan Wahyu di kantin untuk mengabarkan jika Tanto sudah menunggu untuk pulang. Kini kelima orang itu akhirnya pulang ke rumah Mbak Darmo. Di rumah Mbak Darmo terus-menerus memuji tekad dan keberanian si Tanto untuk melakukan ritual ini. Mbak Sri pun akhirnya menyiapkan makanan beserta lauk pauknya. Mereka dipersilakan untuk mengambil makanan di meja makan. Apa? Ayam ingkung lagi? Kata Mamet dalam hati. Ia takut rasa ayam ingkung seperti yang sebelumnya dan harus memakan bersama kawan anjing. Tenang,
Kalau sekarang rasanya beda, rasanya pasti enak. Ucap Basri seperti menjawab pertanyaan Mamet dalam hati. Mereka kemudian memulai makannya. Benar saja, ternyata ayam ingkung itu rasanya sangat enak. Tidak ada rasa amis sedikit pun. Bumbunya pun meresap utuh di dalam daging. Mamet dan Tanto cukup lahap. Setelah makan, mereka akhirnya kembali ke ruang tengah, mengobrol sesuatu hal yang tidak berbobot, hanya untuk hiburan semata, hingga sore hari. Kini Basri tiba-tiba meminta Tanto untuk mandi. Mbah Darmo pun meminta Tanto untuk mengikuti Basri. Sudah, sana ikut Simbah. Sudah disiapin airnya sama Simbah di kamar mandi, ucap Mbah Darmo. Ternyata Tanto diminta untuk mandi kembang. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan pengaruh gaib ratusan makhluk penunggu gunung itu saat dia melakukan pertapaan. Malam itu Tanto diminta kembali masuk ke kamar praktiknya Mbah Darmo. Sementara Mamet menunggu di ruang tengah bersama kedua murid Mbah Darmo. Tidak lama kemudian, terdengar suara seseorang menggema dari dalam kamar itu. Mamet tampak kaget. Pasalnya suara yang ia dengar bukanlah suara Mbah Darmo maupun Tanto. Mamet beranjak dari kursi dan mencoba untuk mendekati pintu kamar. Namun Wahyu dan Sudir menegurnya agar tidak menguping pembicaraan dari dalam kamar. Namun sebelum menjauh dari pintu, suara dari dalam kamar itu memanggil nama Mamet. Masuklah. Suara itu menyuruh Mamet untuk masuk ke dalam kamar. Mamet sontak tanpa ketakutan. Bukannya menanggapi suara itu, namun dia justru semakin menjauh dari daun pintu kamar itu, dan kemudian kembali duduk di kursi di ruang tengah. Mbah Darmo akhirnya membuka pintu kamar. Ia meminta Mamet untuk masuk ke dalam. Dengan langkah gontai karena merasa ketakutan, Mamet akhirnya terpaksa menuruti permintaan Mbah Darmo. Baru kaki kanan dan setengah badannya masuk ke dalam kamar, Mamet tiba-tiba tersentak. Dilihatnya sosok makhluk cukup besar, dengan rambut panjang acak-acakan. Matanya berwarna merah, bertaring, dan memiliki kuku hitam yang panjang. Makhluk itu hanya mengenakan balutan kain lusuh untuk menutupi daerah kemaluannya. Makhluk itu berdiri tepat di depan Tanto. Mamet yang ketakutan akhirnya menutup mata dan lalu menunduk. Tangannya kemudian dipegang Mbah Darmo untuk dituntun lebih dalam masuk ke kamar. Mbah Darmo menyarankan si Mamet untuk duduk bersila di belakang Tanto. Terjadilah perbincangan antara Tanto dan makhluk itu. Mamet hanya bisa mendengarkan. Sembah Ki, saya minta maaf. Saya akan melaksanakan permintaan kamu, ucap Tanto. Sediakan sesajen dan juga darah manusia setiap hari 1 kliwon. Kalau kamu sanggup, apa yang kamu inginkan akan saya turuti. Makhluk itu tertawa menyeramkan. Tidak lama makhluk itu meninggalkan kamar. Mbah Darmo kemudian memberikan penjelasan kepada Tanto untuk menyiapkan 1 kamar khusus di rumahnya, yaitu untuk dijadikan sebagai ruang pemberian sesajen. Kamar itu juga tidak boleh dimasuki oleh siapapun, baik istri maupun anak Tanto. Ia juga diminta membuat sebuah kotak penyimpanan dari kayu garu asli. Tidak lupa Mbah Darmo juga meminta agar Tanto membeli minyak mani gajah untuk keperluan sesajen, agar dagangannya kembali ramai. Tapi rumah saya kecil, Mbah.
Di rumah sudah tidak ada kamar lagi yang kosong, ucap Tanto. Kamu harus segera pindah rumah. Jika tidak, kamu mengontrak dulu rumah yang lebih besar dari sebelumnya. Uang kan sudah tersedia di dalam tas, kata Mbak Darmo, disertai anggukan kepala Tanto. Hari itu selesai ritual pesugihan yang dilakukan oleh Tanto. Mereka akhirnya kemudian keluar dari dalam kamar. Tanto pamitan kepada Mbak Darmo untuk masuk ke dalam kamar. Mamet kemudian ikut menyusul Tanto. Di dalam kamar, Mamet pun menanyakan kepada Tanto mengenai sosok makhluk yang ia lihat di dalam kamar praktik Mbak Darmo. "Toh, tadi itu siapa, toh?" tanya Mamet. "Dia yang akan membantuku, Met. Dia jengklot. Dia bernama Ki Jarong." "Astaga, toh. Kamu gila, toh. Dia saja meminta darah manusia. Berarti ada tumbal, toh." "Tenang saja, Met. Kebetulan aku punya teman di PMI. Nanti setiap Sabtu Kliwon, aku akan meminta sekantong darah dari dia." "Kamu yakin tidak ada tumbal-tumbalan? Jangan sampai kau tumbalkan Rumi atau Lisa. Itu saja perintahku, toh." Keesokan harinya, Tanto dan Mamet akhirnya berpamitan untuk kembali ke rumah. Mbak Darmo berpesan, jika Tanto sukses, jangan lupa untuk kembali ke Purwokerto dan menyisakan hartanya kepada warga yang kurang mampu di sekitar gunung tempat pertapaan si Tanto. Dan Tanto pun menyetujuinya. Kini tibalah di rumah. Tanto disambut pelukan oleh Rumi. Sementara si Mamet langsung berpamitan untuk pulang ke rumah menemui istrinya. Lisa sendiri saat itu tengah jatuh sakit, sehingga Rumi bilang kepada Tanto jika hari itu tidak berjualan karena tidak ada yang membantunya di kios. Tanto pun tidak mempermasalahkannya. Lisa kemudian keluar dari kamar, lalu menghampiri ayahnya yang sedang duduk mengobrol bersama ibunya di ruang tengah. Ia langsung menggeletakkan kepalanya di paha ayahnya. "Besok kita cari rumah, Bu. Kita pindah dari sini. Kita pindah dari sini ya, Duk," ucap si Tanto sambil menatap istri dan juga anaknya penuh harapan. "Hah? Pindah? Uang dari mana, Pak? Uang yang kemarin Bapak berikan ke Ibu mana cukup?" ucap Rumi. "Bukalah, Bu." Tanto menyodorkan tas hitam kepada Rumi. Rumi kemudian membuka tas itu dan terlihat cukup syok. Matanya berkaca-kaca, menahan rasa bahagia bercampur tidak percaya karena bisa melihat uang sebegitu banyaknya selama hidupnya ini. Ini uang dari mana, Pak? Ya Allah, banyak sekali, Pak," ujar Rumi. Lisa pun akhirnya duduk, merebut tas yang tengah dipegang ibunya untuk ikut melihat isi dalam tas tersebut. Sudah, nanti Bapak ceritakan. Sekarang, ayo kita antar Lisa ke dokter dan periksa kandunganmu, Bu. Mumpung ada uang, ajak si Tanto. Sedangkan dengan si Mamet, di dalam perjalanan pulang, Mamet terus memikirkan tentang si Tanto. Ia masih tidak percaya bahwa Tanto melakukan hal konyol itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Tanto sudah menyetujui perjanjiannya dengan setan itu. Yang bisa ia lakukan, ia hanya akan terus mengingatkan si Tanto untuk tidak pernah telat menyediakan sesajen di hari Sabtu Kliwon. Ia khawatir jika Tanto lupa, maka akan ada malapetaka yang mengancam keluarga si Tanto. Singkatnya 1 bulan kemudian,
Tanto sudah pindah rumah. Rumah yang ia tempati kini lebih besar dari yang sebelumnya. Meski ia dan keluarganya masih mengontrak, sementara rumahnya yang dulu ia kontrakan, kehadiran anak kedua Tanto, Ahmad, membuat kebahagiaan Tanto semakin lengkap. Terlebih rupiah demi rupiah terus menghampiri kehidupan si Tanto. Pesugihan yang ia jalani tampak tidak memiliki efek buruk bagi kehidupannya. Hingga pada akhirnya, usaha yang dirintis Tanto kini kian berkembang. Usahanya semakin bertambah besar. Ia pun membuka cabang di beberapa kota di Pulau Jawa. Ia juga merintis bisnisnya ke bidang lain. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun, semua bisnis Tanto terbilang sukses. Mamet pun ditunjuk oleh Tanto sebagai orang kepercayaan untuk ikut mengelola bisnisnya. Kehidupan Tanto pun semakin melangit. Ia tidak lagi mengontrak rumah. Dibelilah rumah yang sangat mewah, lengkap dengan segala perabotannya yang memiliki harga cukup fantastis, termasuk beberapa unit mobil mewah. Dengan kehidupan bak pangeran Arab, Tanto seakan terbuai dengan kehidupan parlentenya. Ia bahkan melupakan akan perjanjian waktu itu. Ia tidak lagi berkunjung ke Purwokerto untuk menemui Mbah Darmo dan membantu warga di sekitar gunung, tempat ia menjalani ritual pesugihannya. Padahal beberapa kali Mamet sering mengingatkan, namun Tanto nampak acuh. Hal ini dipicu karena Tanto meyakini jika pesugihan itu tidak akan memberikan efek yang buruk bagi keluarganya. Hingga pada suatu saat, Tanto jatuh sakit. Beberapa kali ia masuk rumah sakit, namun penyakitnya itu tidak kunjung sembuh. Mamet yang khawatir berinisiatif menemui Mbah Darmo untuk menanyakan perihal sakit yang diderita oleh Tanto. Tibalah di rumah Mbah Darmo. Awalnya kunjungan Mamet ditolak. Hal ini lantaran Mbah Darmo terlanjur sakit hati dengan keduanya. Namun Mamet tidak menyerah. Ia terus memohon-mohon agar Mbah Darmo menerima kunjungannya dan menceritakan apa yang sedang dialami oleh Tanto. "Mbah, saya mohon, Mbah, tolong Tanto. Saya tahu jika sakitnya ini karena kemungkinan Tanto melanggar perjanjian," ucap si Mamet. "Sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaikinya. Percuma," jawab Mbah Darmo. "Tanto harus bagaimana, Mbah? Kasihan teman saya. Tubuhnya kurus dan kesulitan untuk berjalan," sambung Mamet. "Begini saja, sarankan temanmu untuk jujur kepada keluarganya. Jika tidak, maka peliharaan dia yang akan mengambil anggota keluarganya satu persatu," kata Mbah Darmo. "Jadi akan ada tumbal, Mbah?" tanya Mamet kebingungan. "Ya, begitulah. Perjanjian dia dengan peliharaannya untuk menyempurnakan tubuhnya tidak dia tepati, maka itu adalah konsekuensinya," jelas Mbah Darmo. Mamet yang mendapatkan informasi itu akhirnya kembali menemui si Tanto agar Tanto segera memberitahu ihwal pesugihan yang ia jalani kepada seluruh anggota keluarganya. Namun Tanto menolaknya. "Tidak mungkin, Matt. Apa kata Rumi nanti? Tapi ini semua demi keluarga kamu, toh. Kalau tidak, makhluk itu akan mengambil nyawa anak dan istrimu satu persatu." "Aku tidak percaya, Matt. Karena perjanjiannya tidak seperti itu.
anak dan istriku tidak aku tumbalkan. Tanto pun akhirnya jujur kepada Mamet. Ia mengatakan sejak 6 bulan ini, makhluk itu sudah tidak lagi mendapat jatah darah di hari Sabtu Kliwon. Hal ini lantaran ia tidak bisa lagi mendapatkan darah dari PMI. Sebab teman yang sebelumnya bekerja di PMI dipecat karena ketahuan sering mengeluarkan kantong darah tanpa prosedur yang jelas. Itu pun akibat ulah Tanto sendiri. Sejak saat itu, memang makhluk itu sering menerorku. Tapi dia meminta darahku sendiri, bukan anak dan istriku. Jujur saja, Matt, aku sering memberikan darahku sendiri kepada makhluk itu. Jelas si Tanto. Awalnya berjalan seperti biasa, tapi lama-kelamaan istriku curiga. Setiap aku keluar dari kamar itu, kamar khusus pemujaanku, aku selalu terlihat pucat, dan istriku melarangku lagi memasuki kamar itu. Sambung si Tanto. Istrimu tahu toh? Tanya Mamet. Belum, Matt. Tapi dia sudah mulai curiga. Karenanya setiap Sabtu Kliwon, aku memasuki kamar itu, ucap Tanto. Tanto pun meminta Mamet agar mencari akal, agar Mamet bisa mencari stok darah di PMI lain, sehingga Tanto bisa terlepas dari teror makhluk itu. Namun ternyata, Mamet terus-menerus menemukan jalan buntu. Bulan demi bulan, tubuh Tanto semakin mengurus. Ingin rasanya Mamet membuka tabir kegelapan Tanto kepada Rumi, menyelamatkan keluarga Tanto atas perbuatan temannya itu sendiri. Namun Mamet tidak sampai hati. Khawatir Rumi akan kecewa dan meninggalkan Tanto dengan kondisi yang masih sakit seperti itu. Saat itu Tanto kembali dibawa ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya semakin memburuk. Kebetulan anggota keluarga Tanto saat itu sudah lengkap. Lisa saat itu sedang berada di rumah. Sejak ayahnya sakit, Lisa memang jarang pulang karena kesibukan kuliah kedokterannya di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas di Yogyakarta. Tanto akhirnya menjalani rawat inap di rumah sakit, ditemani Rumi dan Ahmad. Sementara Lisa diminta untuk menjaga rumah. Mamet pun diminta Rumi mengantarkan Lisa untuk pulang ke rumah. Om Mamet, temani Lisa ya. Lisa takut, Om. Pinta Lisa saat menuju pulang ke rumah dengan Mamet menggunakan mobil milik Tanto. Loh, kenapa? Tumben? Tanya Mamet. Pokoknya nanti Lisa ceritain, Om, ucap Lisa. Mamet pun keheranan. Sepengetahuannya Lisa sendiri merupakan gadis yang pemberani. Ia pun merasa aneh saat Lisa memintanya untuk menemani di rumah. Padahal di rumahnya ada 2 asisten rumah tangga dan juga seorang satpam. Tibalah di rumah, Lisa menceritakan alasan ketakutannya kepada Mamet. Sejak pulang ke rumah, Lisa merasa jika rumahnya kehadiran penunggu dari alam yang berbeda. Lisa mengatakan jika sering melihat sosok tinggi besar setengah bugil dengan rambut panjang compang-camping. Sosok itu sering mondar-mandir di ruang atas, dekat kamar yang tidak boleh ia masuki oleh ayahnya. Cerita itu membuat kaget si Mamet. Tentu saja Mamet mengetahui sosok itu adalah siapa. Sebab beberapa tahun sebelumnya, ia sempat bertemu saat mengantarkan Tanto menjalani ritual pesugihan. Mungkin itu hanya halusinasi kamu saja, Nduk, kata Mamet menenangkan si Lisa. Terakhir, Lisa lihat dia ada di ruang bawah saat Lisa nonton TV, Om. Terus dia naik lewat tangga. Lisa buntutin,
Ternyata dia masuk ke kamar yang bapak selalu melarang siapa saja memasukinya. Jelas si Lisa. Sudah hampir 4 hari Tanto dirawat di rumah sakit. Mamet kemudian meminta izin kepada Rumi untuk membawa Siti istrinya menginap di rumah menemani si Lisa. Sebab Mamet tidak tega harus meninggalkan istrinya sendirian di rumah selama berhari-hari. Apalagi anak satu-satunya Mamet kerja di luar kota dan hanya sebulan sekali menyempatkan diri pulang ke rumah. Malam itu suasana di rumah Tanto cukup mencekam. Padahal dengan adanya 6 orang di rumah itu, rumah Tanto harusnya menjadi ramai. Tapi ini justru sebaliknya. Lisa, Mamet, dan Siti memutuskan untuk menonton TV bersama di ruang keluarga sambil berbincang-bincang ala kadarnya. Malam itu sekitar pukul 11. Tiba-tiba pintu depan ada yang mengetuk. "Lisa, bapak pulang, Duk. Kamu di dalam kan? Tolong bukain pintu, Duk." Sontak ketiganya yang tengah asik menonton televisi, mereka terkejut karena yang mereka dengar adalah suara si Tanto. "Om, apa itu benar bapak? Kok nggak ngasih kabar mau pulang sekarang?" ucap Lisa. Tanpa berlama-lama, Lisa dan Mamet melangkah menuju pintu depan. Saat pintu dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Lisa dan Mamet saling berpandangan dengan keheranan. Lisa akhirnya memanggil satpam yang ada di pos jaga, bermaksud menanyakan adakah seseorang atau tamu yang datang ke rumah. Namun dari jawaban satpam cukup mengejutkan. "Tidak ada, Mbak. Cuma memang tadi gerbang depan rumah sempat seperti ada yang menggeser. Saya juga aneh. Padahal kan itu berat," kata Pak Satpam. Lisa dan Mamet kemudian memutuskan untuk menutup pintu rumah. Kembalilah mereka menuju ruang keluarga, menghampiri si Siti. "Mana Kang Tantonya, Pak?" tanya istrinya. Mamet tidak membalasnya. Ia hanya mengedipkan matanya kepada Siti sebagai isyarat. Memang Siti sebelumnya sudah diceritakan mengenai ritual pesugihan yang dijalani oleh Tanto, termasuk alasan Tanto sakit selama ini. Lisa akhirnya membuka obrolan, meyakinkan Mamet jika rumah ini kini ada penghuni lainnya. Namun Mamet terus mencoba menenangkan si Lisa, dan jika takut nanti saat tidur akan ditemani Siti. Namun pemandangan lain telah muncul. Lisa seketika melihat makhluk yang sebelumnya ia ceritakan dan tengah berjalan di luar rumah. Terlihat tepat di jendela yang hanya tertutup gorden transparan. Om, itu dia, Om," kata Lisa sambil menunjuk ke arah jendela. Seketika Mamet dan Siti menengok, dan mereka bertiga saat itu melihat makhluk itu dengan jelas. Siti kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ia hafal. Makhluk itu tampak berjalan ke arah halaman belakang rumah. Mamet yang penasaran akhirnya keluar rumah melalui pintu depan, lalu mengajak satpam untuk mengecek halaman belakang. Namun ketika dicek, makhluk itu sudah tidak ada. Mamet pun kemudian memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Tapi saat akan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Mamet dikejutkan dengan suara Lisa dan Siti yang menjerit di dalam rumah. Sontak ia pun berlari. Tidak disangka, makhluk itu kini berdiri membelakangi Lisa dan Siti dan berjalan menuju tangga rumah. Jeritan Lisa semakin histeris dan mengundang 2 asisten rumah tangga keluar dari dalam kamar. Sosoknya sangat jelas, bahkan 2 asisten rumah tangga Tanto
pun ikut melihatnya. Mamet kemudian memanggil lagi seorang satpam. Ia kemudian mengecek ruangan demi ruangan di lantai atas. Tapi makhluk itu lagi-lagi sudah menghilang. Mamet dan satpam akhirnya turun ke lantai bawah. Di ruang keluarga, Lisa masih menangis karena ketakutannya dan sedang ditenangkan oleh Siti dan juga dua asisten rumah tangganya. "Mana darahku?" Suara itu tiba-tiba memekik di dalam rumah dan terdengar oleh seluruh penghuni rumah. Akhirnya mereka berhamburan keluar rumah. Mamet kemudian meminta agar satpam mengunci pintu rumah dan juga gerbang rumah. Mereka diminta untuk sementara menginap di rumah Mamet agar terhindar dari gangguan itu. Tibalah di rumah Mamet. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk tidak tidur dan menjaga Lisa yang masih terlihat shock atas penampakan makhluk mengerikan itu. Dini hari itu juga, Mamet memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, menemui Tanto diantar oleh satpam. Ia mencari cara agar tetap bisa masuk menemui si Tanto, meski jam besuk sudah ditutup. Akhirnya Mamet menelpon Rumi untuk bergantian menjaga Tanto. Rumi pun menyetujuinya. Mamet akhirnya bisa menemui Tanto. Sementara Rumi dan Ahmad diantar satpam untuk pulang ke rumah Mamet. Mamet kemudian membangunkan Tanto yang tengah tertidur. Ia kemudian menceritakan kejadian yang baru dialaminya. Ternyata esok hari adalah hari Sabtu Kliwon, di mana makhluk itu harus meminum darah sebagai syarat wajib yang sudah disetujui Tanto kala itu. Tanto pun berniat untuk pulang pada siang hari, namun Mamet tidak mengizinkan karena kondisinya belum pulih. Tapi Tanto mengkhawatirkan keluarganya. Ia takut jika makhluk itu nekat mengambil darah anaknya ataupun istrinya. Mamet pun bilang jika anak dan istrinya Tanto sudah diungsikan ke rumahnya. Dengan begitu Mamet meminta agar Tanto tidak perlu mengkhawatirkannya. Maka dari itu, Tanto akhirnya tetap menuruti permintaan Mamet untuk melanjutkan perawatannya di rumah sakit. Tapi perjanjian adalah perjanjian. Makhluk itu tetap mencari Tanto. Tepat di hari Sabtu Kliwon malam, makhluk itu datang menemui Tanto di rumah sakit. Ia menagih janji Tanto. Tanto pun mengirimkan SMS kepada Mamet yang tengah mencari makan untuk segera pulang ke rumah. "Met, tolong kamu pulang sekarang ke rumah. Jaga anak-anak dan Rumi. Makhluk itu sudah ada di sini, Met," tulis Tanto dalam SMS-nya. Mendapat SMS itu, Mamet akhirnya lari menuju ruangan di mana Tanto dirawat. Tiba saat akan membuka pintu, Mamet melihat makhluk itu sedang berdiri di samping Tanto. Tanto dan makhluk itu seperti sedang berbicara. Tiba-tiba makhluk itu melihat ke arah Mamet. "Pulang, Met. Pulang sekarang." Dengan nada tinggi, Tanto meminta Mamet segera pulang. Tanpa berlama-lama, Mamet pun akhirnya pulang ke rumah. Ia meminta agar seluruh orang yang ada di rumahnya berkumpul dan mendoakan Tanto. Mamet terpaksa berbohong saat menjawab pertanyaan Rumi. Ia bilang jika Tanto saat ini sedang tidur dan tidak terjadi apa-apa. Hanya saja ia meminta agar semuanya mendoakan Tanto agar lekas diberikan kesembuhan. Rumi pun tampak menerima alasan Mamet meski masih sedikit ragu dan mencurigai jika suaminya sedang tidak baik-baik saja. Setelah bersama-sama mendoakan Tanto, mereka semua lantas tertidur. Hanya Rumi dan Mamet yang masih terjaga. Sekitar pukul 5 subuh, suara ponsel Rumi berdering
Rumi terkejut saat diberi kabar Tanto diketahui menghilang saat perawat akan mengambil sampel darah yang terjadwal setiap pagi. Mendengar kabar itu, Rumi histeris. Ia meminta Mamet untuk segera mengantarkan ke rumah sakit. Tanpa membangunkan yang lainnya, Mamet dan Rumi akhirnya menuju rumah sakit. Di rumah sakit kejadian menghilangnya Tanto dijelaskan oleh dokter jaga. Petugas keamanan di rumah sakit juga sudah mencari di seluruh ruangan dan juga sudut rumah sakit. Namun Tanto tetap tidak ketemu. Rumi dan Mamet diminta untuk mencari. Siapa tahu Tanto pulang ke rumah. Mamet pun kemudian menelpon si Siti. Ia meminta istrinya, anak-anak Tanto, asisten rumah tangga Tanto, dan juga satpamnya untuk kembali ke rumah Tanto dan mencari keberadaan Tanto. Sementara Rumi dan Mamet membayar tagihan rumah sakit dan menandatangani surat tertentu yang menekankan jika ada apa-apa terhadap Tanto, maka bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit lagi. Hingga Rumi dan Mamet telah pulang, Tanto pun tidak kunjung ditemukan. Saat itu juga, Mamet kemudian kembali ke Purwokerto, bermaksud mencari Tanto. Ia khawatir Tanto dibawa ke lokasi asal-muasal makhluk itu, yakni di gunung itu. Tanpa sowan dulu ke rumah Mbah Darmo, Mamet kemudian mencari Tanto di gunung itu. Namun ternyata nihil hasilnya. Ia lantas duduk di salah satu batu di gunung itu. Tapi ia mendengar suara yang mirip temannya, memanggil-manggil namanya dengan lirih, seperti tertiup angin. "Met, tolong aku, Met." Mehmet yang mendengar itu, kemudian berteriak-teriak memanggil nama Tanto. Tapi tetap saja, Tanto tidak muncul juga. Di telinga Mamet suara Tanto meminta tolong terus-menerus terdengar. Hingga pada akhirnya, ia baru teringat jika saat mengantarkan Tanto melakukan ritual pertapaan beberapa tahun lalu, ada banyak makhluk tak kasat mata yang memberikan isyarat jika Tanto akan menjadi salah satu penghuni di gunung itu. "Temanmu tidak bisa pulang. Temanmu tidak bisa pulang." Itu yang terngiang-ngiang dalam benak Mamet. Karena dirasa ada yang tidak beres, Mamet pun akhirnya turun dari gunung dan kemudian menemui Mbah Darmo. Di rumah Mbah Darmo, Mamet menceritakan apa yang telah terjadi. Namun Mbah Darmo mengatakan jika semua itu sudah terlambat. Mamet pun kemudian pulang dan masih optimis jika Tanto masih hidup. Ia berkeliling kota Purwokerto seharian penuh untuk mencari keberadaan Tanto. Mulai dari tempat-tempat yang pernah ia dan Tanto kunjungi waktu itu. Namun usahanya sia-sia. Tanto masih saja belum ditemukan. Mamet yang sudah merasa putus asa, kemudian pulang ke rumah Tanto. Ia tiba sekitar pukul 11 malam. Tidak disangka, bendera kuning sudah terpasang di depan pagar rumah Tanto. Sejumlah tetangga sudah berkerumun di rumah sahabatnya itu. Turunlah Mamet dari mobilnya dan lari masuk ke rumah Tanto. Dilihatlah jasad teman karibnya, terbujur kaku di ruangan tengah dan diselimuti kain kafan. Rumi menangis di samping jasad Tanto sambil menggendong memeluk erat si Ahmad. Sementara Lisa terlihat dia mematung, wajahnya bias dengan mata yang sembab, memandangi jasad ayahnya. Mamet membuka dengan perlahan kain yang menutupi jasad Tanto, memastikan apakah itu benar teman karibnya. Tidak disangka, wajah Tanto menghitam, dengan kondisi mulut menganga. Sementara bagian ubun-ubun kepala berlubang.
Ia kemudian dengan cepat menutup wajah Tanto. Tanto sendiri rencananya akan dimakamkan esok hari, menunggu sanak saudara terlebih dahulu yang datang. Sementara Lisa menarik tangan Mamet dan membawanya menuju lantai atas. Lisa lantas menceritakan jika bapaknya ditemukan di kamar khusus yang selama ini tidak boleh ada yang memasukinya. Saat Mamet di Purwokerto, Lisa sendiri yang meminta satpam membuka paksa kamar itu. Instingnya menyeret jika bapaknya ada di dalam kamar itu. Dan benar saja, saat satpam berhasil menjebol pintu kamar, Tanto sudah ditemukan, tergeletak di antara peralatan sesajen. Tubuhnya menghitam, dan kepalanya berlubang. Anehnya tidak ada satupun bercak darah di lantai atau karpet yang ada di kamar itu. Tolong jawab jujur, Om. Bapak sebenarnya melakukan apa selama ini? Tanya Lisa sambil menahan isak tangis. Tapi Mamet tidak menjawabnya. Ia khawatir Lisa akan kecewa jika mengetahui bapaknya melakukan hal yang paling dilarang dalam agama. Sebulan setelah Tanto dimakamkan, barulah Mamet angkat bicara kepada keluarga Tanto. Ia menceritakan kronologis secara detail dan sebab Tanto melakukan pesugihan jenglot itu. Semuanya terkejut, namun hanya Rumi yang biasa-biasa saja. Ternyata Rumi sudah mengetahui jika mendiang suaminya melakukan hal menyimpang, karena dalam pengakuannya, beberapa kali Rumi memergoki si Tanto sedang melakukan ritual di kamar itu. Tapi Rumi tidak bisa berbuat banyak, dan apa yang dikhawatirkan oleh Rumi, semuanya telah terjadi. Sejak kepergian Tanto pula, semua kembali seperti awal. Bisnis yang sebelumnya dirintis oleh Tanto terus-menerus mengalami penyusutan. Kerugian sudah tidak terhindarkan lagi. Semua aset dan juga harta benda dijual untuk menutupi hutang perusahaan. Anak dan istri Tanto kini menderita. Lisa sendiri tidak bisa meneruskan cita-cita sebagai dokter. Ia kini sudah menjadi seorang ibu yang mengandalkan berjualan minuman untuk menafkahi keluarganya, karena ia harus menanggung hidup ibu, adik, dan juga anaknya. Sementara suami Lisa sudah meninggal setahun yang lalu. Mamet pun demikian. Sejak usaha Tanto bangkrut, ia harus menyambung hidupnya dengan cara berdagang di pasar. Namun Mamet masih sering menjenguk anak istri si Tanto, karena mungkin Mamet merasa bersalah pernah menyarankan si Tanto mengambil jalan pintas. Semuanya kembali hidup dari nol, dan hanya penyesalan yang mereka dapatkan. Bayangan-bayangan Tanto melakukan ritual masih terngiang-ngiang di benak Mamet. Hampir setiap minggu, Mamet dapat dipastikan berkunjung ke makam Tanto untuk menceritakan kehidupan keluarganya saat ini, dan tidak lupa meminta maaf karena berkat bantuannya ia menjadi seperti ini. Hidup memang butuh ikhtiar, tapi berikhtiarlah di jalan yang benar. Dan selesai. Begitulah akhir kisah ini. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.